Saudara yang terkasih, kalau kita boleh jujur di hadapan Tuhan, bahwa di dalam diri kita, umat percaya itu, ada dua kekuatan besar yang sedang berjuang satu dengan yang lain. Dan masuk dalam, kalau bahasa rohani kita, adalah peperangan rohani terbesar dalam diri kita, adalah peperangan dua kutub yang berbeda dalam kehidupan kita. Kutub yang pertama adalah keinginan daging, dan kutub yang kedua ada keinginan roh, ada kuasa roh Tuhan yang juga bekerja dalam diri kita. Seperti apa yang disampaikan Paulus di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Paulus menjelaskan bahwa ada dua hal besar dalam diri kita, kekuatan yang sama-sama berpotensi mengubah kehidupan kita. Potensi yang pertama itu dapat mengubah kehidupan lebih buruk lagi ketika kita mengikuti keinginan daging. Apa yang Paulus katakan di ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Luar biasa Paulus menjelaskan, mencelikkan kepada kita bahwa ada dua kekuatan besar yang berjuang, yang sedang saat ini berperang satu dengan yang lain dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari itu. Kita harus mengakui bahwa ada kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan kedagingan terus-menerus setiap waktu. Tetapi di sisi lain ada kekuatan besar yang juga mendorong kita untuk menolaknya. Dua kutub ini terus bertentangan satu dengan yang lain, yang terus berjuang dalam diri kita. Kedua-duanya bisa mengubah kehidupan kita, yang satu mengubah ke dalam kehidupan yang lebih buruk, dan yang satu ke dalam kehidupan yang diinginkan Tuhan. Sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya. Paulus lebih lanjut menjelaskan, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Luar biasa. Kita tahu akibatnya. Kita menyadari akibatnya. Firman Tuhan menulisnya. Ketika saudara mengikuti kutub keinginan daging, maka hasilnya adalah pemberontakan di hadapan Tuhan, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Paulus lebih lanjut mendorong kita untuk berbuah dalam roh, mengikuti keinginan roh dalam kehidupan ini, seperti yang dituliskan di ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan, Paulus mendorong kita mengikuti kutub atau keinginan roh dalam kehidupan ini, berlaku dengan atau sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, karena roh Allah ada dalam diri kita. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Buah roh harus nampak dalam hidup kita. Ada 3 bagian buah roh yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagian yang berhubungan dengan Tuhan, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. 3 hal ini berhubungan dengan Tuhan kaitannya, karena semua berasal dari Tuhan. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera manusia tidak bisa membuatnya. Tidak bisa menciptakannya. Semua itu dari Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu berasal dari Tuhan, yang Tuhan limpahkan, taruh dalam diri kita. Hal yang kedua yang berhubungan dengan sesama, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan.
Tiga bagian ini adalah yang berhubungan dengan sesama kita, dengan keluarga, dengan teman seiman, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagian yang ketiga yaitu berkenaan dengan diri sendiri. Apa dikatakan di situ? Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, buah roh itu dibagi pada 3 bagian ini. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri berkenaan dengan pribadi kita. 3 lapisan buah roh ini harus terjadi dalam hidup kita. Jika kita mau hidup kita terus-menerus berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus hidup seturut dengan Tuhan. Jangan ikuti keinginan daging kita, jangan mau diperbudak dengan keinginan daging kita. Tetapi mari kita tunduk, patuh kepada keinginan roh yang ada dalam diri kita. Supaya kita tidak kesulitan untuk hidup seperti Yesus. Live like Jesus dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Cinta Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. Shalom.